Sob, rumah jadi salah satu kebutuhan penting. Sebagai tempat yang nyaman untuk pulang, tak heran bila hampir semua orang bermimpi memiliki rumah. Tapi Sob, ternyata bukan hanya manusia aja yang jadi pemilik rumah. Terkadang ada juga loh penghuni lain tak kasat mata yang ikutan tinggal. Kira-kira seperti apa ya momen menakutkan dari adanya penghuni rumah tak kasat mata ini? Let's check it out. Villa De Vecchi adalah salah satu hunian mewah di Cortenova, Italia yang kesohor pada pertengahan era 1800-an. Selain mewah, rumah ini sangat terkenal karena dibangun arsitek kenamaan Eropa Alessandro Sidoli. Sempat dimiliki Felix De Vecchi, rumah ini akhirnya ditinggalkan karena sang istri ditemukan tewas di dalam rumah dan anak perempuannya juga diculik. Lalu pada tahun 1940-an, rumah akhirnya dibeli seorang penulis sekaligus pesulap bernama Aleister Crowley. Dikenal sebagai pria yang percaya akan kehadiran ilmu hitam dan penyembah iblis, pria asal Inggris ini mengaku sering diteror hal gaib seperti suara bunyi piano pada malam hari. Konon, penghuni tak kasat mata ini juga sering mengganggu Crowley sampai akhirnya Crowley tak sanggup menghuni Villa De Vecchi dan pindah. Anehnya, setelah Villa De Vecchi kosong, para tetangga rumah juga sering mendengar suara piano dari dalam rumah. Hal tak masuk akal inilah yang membuat Villa De Vecchi jadi salah satu spot berhantu yang terkenal di Italia. Dan meski masuk daftar dijual, nggak ada seorang pun yang mau beli rumah ini sehingga terbengkalai sampai sekarang. Pasangan Derek dan Maria Brothers akhirnya bisa membeli rumah cukup besar di kawasan Westfield, New Jersey pada tahun 2014 dengan harga 1,3 juta dolar Amerika atau sekitar hampir 20 miliar rupiah. Tapi beberapa bulan setelah menghuni rumah, suami istri yang punya 3 anak ini mulai mengalami hal misterius karena sering dikirim surat berisi ancaman. Menamai dirinya sebagai The Watcher, si penulis surat anonim ini menyatakan kalau rumah ini dibangun oleh leluhurnya pada tahun 1905. Rumah ini juga selalu diawasi secara turun-temurun sampai sekarang. Malah, The Watcher juga menulis kalau penghuni baru nggak boleh melakukan renovasi karena leluhurnya menyimpan sesuatu di balik tembok rumah. Bukan sekali atau 2 kali, surat terus aja datang. Malah, The Watcher mulai tahu seluk-beluk kehidupan penghuni rumah. Ia juga mulai mengancam akan melukai atau membunuh anak-anaknya kalau ada renovasi rumah. Merasa terganggu dan juga takut, insiden ini akhirnya dilaporkan ke polisi. Apalagi sebelumnya, CCTV yang dipasang di rumah selalu hilang dicuri orang. Tapi polisi yang menyelidiki menemui jalan buntu karena nggak bisa menemukan petunjuk penting. Malah, polisi semakin bingung karena 2 keluarga yang sempat jadi penghuni rumah sebelum keluarga Brothers juga mengaku sering dikirim surat misterius yang sama. Merasa nggak kuat dengan hal yang bisa mengancam nyawa, keluarga Brothers akhirnya pindah dari rumah di 657 Boulevard, New Jersey ini. Rumah pun diputuskan untuk dijual. Tapi karena keburu viral dengan surat misteriusnya, rumah besar dengan 6 kamar ini minim peminat. Meski rumah sudah banting harga, tetap saja nggak ada orang yang mau beli. Rumah mewah ini sekarang emang udah terbengkalai. Tapi bangunan bergaya Victorian Mansion yang dibangun pada 1894 sempat jadi perhatian publik karena kemegahannya. Dikenal dengan nama The McNeil Mansion, rumah ini dimiliki pengusaha kaya raya bernama Andrew McNeil. Tapi pada tahun 1974, pewaris keluarga McNeil memutuskan menjualnya. Awalnya nggak ada yang mencurigakan dari penghuni rumah baru ini. Tapi beberapa tahun kemudian, rumah justru ditelantarkan dan ditinggalkan penghuni rumah yang nggak diketahui identitasnya. Terbengkalai puluhan tahun, beberapa orang akhirnya menguji nyali dan menerobos masuk untuk melihat isi dalam rumah. Nggak disangka, ternyata mereka menemukan mayat yang sudah jadi tengkorak. Sejumlah orang akhirnya menduga kalau si pembeli misterius sengaja beli rumah ini cuma buat dijadiin lokasi pembunuhan. Belum selesai diselidiki oleh pihak terkait, kejanggalan ternyata berlanjut. Soalnya, rumah kosong tanpa aliran listrik ini tiba-tiba terbakar dengan sendirinya pada tahun 2001. Tidak ada petunjuk atau pertanda dari penyebab kebakaran yang akhirnya membuat The McNeil Mansion semakin bobrok dan menyeramkan.
Kejadian janggal yang terjadi terus-menerus juga dialami bangunan bernama Campus Nathan Priory di Lanarkshire, Skotlandia. Bangunan menyerupai kastil kecil yang dibangun pada tahun 1819, awalnya dipakai sebagai biara. Tapi, kebakaran besar terjadi dan menghanguskan biara. Bangunan pun kemudian diubah jadi hunian sebuah keluarga. Tapi beberapa tahun kemudian, ternyata Campus Nathan lagi-lagi mengalami kebakaran hingga akhirnya ditelantarkan. Tahun 1967, pengusaha bernama Ronald Wilson yang terpesona dengan keasrian lokasi yang berada di atas bukit ini juga memutuskan membeli Campus Nathan House untuk dijadikan restoran mewah. Tapi tetap saja kesialan kembali menimpa rumah yang lagi-lagi dilalap si jago merah. Nggak berhenti sampai di situ, saat Campus Nathan House akan direnovasi dan dijadikan apartemen oleh pemerintah setempat, kejadian misterius datang lagi. Alat-alat berat yang akan dipakai merenovasi ini juga tiba-tiba terbakar. Banyak orang yang percaya rumah ini jadi tempat tinggal para penghuni tak kasat mata. Mereka dipercaya ingin rumah bebas dari manusia yang ingin menempatinya. Akhirnya, sampai sekarang, Campus Nathan House pun tetap jadi bangunan kosong terbengkalai. November 2008, pasangan Edwin Gonzalez dan Lillian Otero membeli sebuah rumah mewah di Massachusetts. Mereka pun senang karena bisa tinggal di bangunan yang punya 10 kamar dan punya arsitektur kayu klasik. Apalagi pas dibeli harganya juga nggak terlalu mahal. Tapi ada fakta mengerikan di balik harga rumah yang ekonomis ini. Rumah yang dibeli ternyata adalah SK Pierce Mansion, bangunan legendaris Massachusetts yang punya sejuta kisah di dalamnya. Dibangun pada 1895 oleh Sylvester Knowlton Pierce, konon satu persatu penghuni SK Pierce Mansion meninggal secara misterius. Ada yang sakit panjang lalu meninggal di tempat tidur, ada anak kecil yang tewas di kamar mandi, hingga ada tragedi bunuh diri. Ada juga kisah putra SK Pierce yang jadi gila karena judi dan dikurung di ruang bawah tanah. Dan benar saja, sederet keanehan akhirnya dialami penghuni rumah ini. Mereka selalu menemukan barang berpindah dengan sendirinya hampir setiap hari. Bukan cuma barang kecil, berbagai benda besar seperti perabotan atau lemari juga kerap berpindah posisi. Malah, Edwin Gonzalez dan Lillian Otero juga pernah melihat bayangan melintas. Tak hanya penghuni rumah, para tetangga juga sempat melihat seorang anak kecil yang bersandar di jendela. Padahal, Edwin dan Lillian gak punya anak kecil loh sob. Ada juga yang melihat sosok seorang lagi bercocok tanam di halaman pada malam hari. Setelah gerah dengan keberadaan penghuni tak kasat mata, Edwin dan Lillian memutuskan pindah ke apartemen pada tahun 2011. Pengalaman pasangan ini akhirnya diangkat jadi cerita pada sebuah buku yang berjudul Ponds in the Mansion. Dan uniknya, SK Pierce Mansion kini tersohor jadi tempat seram setelah diliput oleh stasiun televisi. Bahkan, Edwin dan Lillian juga mempersilahkan orang-orang yang ingin datang berkunjung untuk uji nyali. Berani siap!